Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini saya akan mengajak untuk kita berpikir, merenung, mengkaji dan mengaji tentang bagaimana kehidupan kita di muka bumi ini, dari mana asal kita yang berasal dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada, suatu saat pasti akan tiada pada waktu, hari, tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini merupakan safar lil mauti. Berpergian kita tujuannya adalah mati, yang pada akhirnya kita akan bertemu dengan wujud dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah lain dan tidaklah bukan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan baik dan buruk yang pernah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama menyimak, menghayati, merenungkan satu hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, Inna Allah ja'ala bani Adam ala thamanihi salin minha arba'un min ahlil jannah wa arba'un li ahlil nar. Kata baginda Rasul Muhammad SAW bahwa Nabi Adam beserta keturunannya termasuk kita semua, Allah ciptakan, Allah jadikan dengan 8 sifat. 4 sifat ciri penghuni surga dan 4 sifat lain yang merupakan ciri penghuni neraka. Saudaraku yang seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sifat penghuni surga yang pertama, wajhul mali'u. Wajah yang selalu berseri-seri. Berjumpa dengan saudara dalam kondisi dan keadaan apapun, terpancar di wajahnya itu senyum, salam, sapa, ramah dan tamah. Lalu yang kedua, walisan fasih. Dalam kehidupannya sehari-hari bersama keluarga, saudara, tetangga, tidak pernah berkata bohong. Selalu berkata yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Lalu yang ketiga, yang menjadi sifat penghuni surga, yaitu wa qalbun taqiyyun, hati yang selalu taat, tunduk terhadap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun secara kasat mata manusia tidak melihat, tetapi Allah tak pernah tidur. Allah selalu melihat gerak-gerik langkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang keempat, yang menjadi sifat daripada penghuni surga adalah yadun syakhiyun, tangan yang selalu pemurah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Sungguh arif dan bijaksana bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebagian rezeki, lalu kita mau investasikan kepada saudara-saudara kita, fakir, miskin, yatim, piatu dan apa yang ada di sekitar kita, maka sisihkanlah saudara-saudara sekalian. Yakin dan percaya, apa yang kita keluarkan pada saat itu, pada waktu itu, bukan menjadi kurang harta benda. Saudaraku yang seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arba'un li ahlin nar. Lalu yang menjadi 4 sifat ciri penghuni neraka adalah yang pertama, wajhun abisun, wajah yang selalu masam. Berjumpa sama saudara cemberut, muka masam. Tetangga, saudara naik jabatan, punya mobil baru, punya motor baru, dia sakit hati. Bertemu di tengah jalan, ketika saudara ingin berjabat tangan, tangan terabaikan. Na'udzubillah. Ciri-ciri penghuni neraka. Lalu yang kedua, walisan bahisun, selalu berkata bohong. Sering kita mendengar ungkapan lidah tak bertulang. Lidah
banyak mencelakakan orang masuk ke dalam neraka, banyak menyelamatkan orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak daripada ucapannya. Ketika dalam kehidupan kita sehari-hari selalu berkata benar, tidak pernah berkata bohong, maka insya Allah lisan inilah yang akan menyelamatkan kita. Lalu yang ketiga, yang menjadi sifat daripada penghuni neraka itu adalah wa qalbun syadidun, hati yang keras. Ketika datang nasihat dari orang lain, dari para kiai, daripada guru, nasihat terabaikan. Tak mau menerima nasihat, dia merasa paling benar, dia merasa paling baik. Ini ciri dan tanda hati kita itu sudah kotor. Ini ciri dan tanda bahwa hati kita itu sudah dijangkiti oleh hasud, hasad, dengki dan iri, yang tentu akan merugikan kehidupan kita, yang tentu akan membakar dan menghanguskan seluruh amal perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam telah meninggal dunia, dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terputus segala kenikmatan yang ada di dunia ini, kecuali sedekahun jariyah, sedekah yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Lalu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa yang soleh. Anak yang telah kita didik, yang telah kita besarkan, yang telah kita ajarkan tentang agama, itulah yang selalu mendoakan kita. Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, la yattabi'ul mar'atu fi qabrihi ghairut taqa wal 'amal salih. Karena ketika kita telah meninggal dunia, masuk kita ke alam kubur, ghairut taqa wal 'amal salih. Tidak ada yang lain yang akan menemani kita di alam penantian, di alam kubur, di alam barzah, yaitu ketakwaan dan amal saleh. Oleh karena itu, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, marilah kita gunakan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita di dalam kebaikan. Saudaraku yang seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.